Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada video kali ini kita akan membahas, mempelajari dan menganalisa dengan tema yaitu belajar nahwu, yang mana insyaallah ta'ala kita akan membahas kali ini dengan tema jumlah mufidah. Apa sebenarnya jumlah mufidah? Bagaimana bentuknya? Bagaimana susunannya? Insyaallah ta'ala akan kita pelajari bersama-sama pada video kali ini biidnillahi azza wa jalla. Pertama, ada sebuah pertanyaan. Apa itu sebenarnya kalimat sempurna? Dalam bahasa Indonesia kita kenal bahwa namanya kalimat tersusun dari sebuah kata, dan kata tersusun dari sebuah huruf-huruf. Yang sebelum kita memahami secara detail apa itu jumlah mufidah atau kalimat sempurna, maka ada kata kunci yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah jumlah mufidah. Al-jumlah al-mufidah artinya kalimat yang memiliki faedah. Karena kalau hanya sekadar sebuah kalimat tapi tidak memiliki faedah, maka tidak disebut sebagai jumlah mufidah. Ya, seperti orang menyusun sebuah kata yang tidak kita fahami maknanya, atau tersusun dari sebuah jumlah tapi tidak memiliki faedah sama sekali, maka tidak disebut dengan kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Kata kunci yang pertama, huruf dalam bahasa Arab artinya adalah al-hurfu. Ya, al-hurufu, ya, al-harfu. Nah, contohnya adalah huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Kata di dalam bahasa Arab artinya adalah al-kalimatu. Kita bisa kasih contoh di sini, kita tuliskan babun, pintu, jalisun, orang yang duduk, kursiyun, kursi. Kemudian kalimat dalam bahasa Arab artinya adalah jumlatul mufidah, al-jumlah, ya al-jumlah. Contohnya adalah jaa Muhammadun, Muhammad datang. Al-masjidu jamilun. Kenapa dikatakan jumlah? Karena tersusun dari sebuah kata-kata. Jaa kata, Muhammadun kata, al-masjidu kata, jamilun kata. Dan kata al-masjid tersusun dari alif, lam, mim, sin, jin, jim, dan dal. Jaa tersusun dari jim, kemudian alif, kemudian hamzah. Nah, berbeda, maka kita harus pahami dulu kenapa kita berikan kata kunci agar tidak bingung nanti. Ketika kita mengatakan al-kalimah, jangan difikirkan bahwa kalimat di dalam bahasa Indonesia, tapi al-kalimah dalam bahasa Arab artinya adalah kata. Tapi di sini ada kaidah yang pertama yang akan nanti memahamkan kita tentang jumlah mufidah. Kita bacakan terlebih dahulu. At-tarqibul ladzi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Nah, ini harus dihafal. Usahakan setiap kita mempelajari satu kaidah, kita hafalkan kaidah tersebut. Kita masuk pada penjelasannya. At-tarqibu alladhi yufidu faidatan tamatan yusamma jumlatan mufidatan wa yusamma aidan kalaman. Apa artinya? Sebuah susunan yang mengandung faidah yang sempurna maka dinamakan jumlah mufidah. Kalimat yang sempurna yang memiliki faidah, dan bisa juga di dalam bahasa Arab dinamakan sebagai kalam. Kalam, sebuah perkataan, pernyataan, kalam. Contoh kalimat yang sempurna di sini dikatakan asyamsu tali'atun. Asyamsu tali'atun. Matahari tali'ah artinya terbit. Kemudian syamma ali wardatan. Syamma mencium, yaitu membau,
Aliyu, Ali, wardatan, bunga mawar. Kemudian dikatakan shalla al-muslimuna fil masjidi. Shalla, salat. Al-muslimun, kaum muslimin, fil masjidi, di masjid. Nah, ini disebut dengan jumlah atau kalimat yang sempurna. Kenapa? Karena seseorang yufidu, mengandung faidah. Faidah yang akan disampaikan, orang akan faham. Adapun contoh kalimat yang tidak sempurna, contohnya kalau kita mengatakan al-masjidu amama. Masjid di depan, apa maksudnya? Masjid di depan itu. Kemudian hanya kita katakan al-qamaru, diam, tidak mengatakan apa-apa lagi. Maka orang akan heran, apa maksudnya dengan al-qamar? Masih menimbulkan sebuah pertanyaan. Atau al-ustadzu fi, ustadz di dalam. Maksudnya apa? Apakah di dalam kamar mandi? Ataukah di dalam kamar? Ataukah di dalam kantor? Ataukah di mana? Di dalam kelas? Masih menimbulkan sebuah polemik yang harus dicari ya kalimat untuk kata atau untuk menyempurnakan kalimat tersebut. Maka kita katakan bahwa kalimat ini tidak sempurna. Kemudian setelah ini kita akan masuk pada kaidah yang kedua, yaitu bagaimana susunan dari sebuah kalimat sempurna. Yang penting kita pahami dulu, kalimat sempurna adalah kalimat yang memiliki faidah, dapat kita berikan kepada orang lain, dapat kita sampaikan kepada orang lain faidah tersebut. Kaidah yang kedua, ada pertanyaan, bagaimana susunan jumlah mufidah? Dikatakan di sini al-jumlatu al-mufidu qad tatarakkabu min kalimataini wa qad tatarakkabu min aktsara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna terkadang tersusun dari dua kata dan terkadang juga tersusun lebih dari dua kata. Dan setiap kata di dalam kalimat tersebut terhitung bagian dari kalimat tersebut. Maka kita ambil contoh di sini, jumlah yang tersusun dari dua kata. Contohnya asyamsu tali'ah, matahari itu terbit. Sudah jelas, sudah dapat kita berikan faedah kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang lain. Kemudian di sini Muhammadun zakiyun, Muhammad adalah orang yang cerdas. Orang sudah paham, oh Muhammad orang yang sudah cerdas, orang yang cerdas. Kemudian qamal imam, imam berdiri. Oh faham. Karena mungkin sebelumnya dalam keadaan duduk kemudian kita katakan qamal imam, imam berdiri. Orang akan paham, oh imam berdiri, ya. Kemudian kalau yang tersusun lebih daripada dua kata, di sini kita kasihkan contoh, as-samaku ya'ishu fil ma'. Ikan hidup di al-ma', air. Di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kata. Yang zilul mataru minas sama, yang zilu al-matar, hujan itu turun, minas sama, dari langit. Kemudian qatafa aliyul azhar, qatafa memotong, memetik, aliyu, ali, al-azhar, bunga. Nah ini tersusun dari 3. 1 qatafa, aliyu, 2, 3, tersusun dari 3 kata. Nah selama memiliki makna faidah yang dapat tersampaikan, maka itu disebut sebagai jumlah mufidah. Dan jumlah mufidah terkadang tersusun dari 2 kata itu sudah memiliki makna yang sempurna, dan terkadang harus lebih daripada 3 kata baru memiliki makna yang sempurna. Taib, jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kaidah-kaidah berikutnya. Barakallahu fiikum. Fajazakumullahu khairan katsiran. Syukran ala musyarakatikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.